Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tak semangat. Yeay. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian dapat memahami pengertian teks LHO, kalian juga dapat menganalisis struktur teks LHO, kemudian kalian dapat memahami kaidah pembahasan teks LHO, dan yang terakhir kalian dapat menulis teks LHO. Nah, ini kan teks laporan hasil observasi. Dan menurut kalian apa itu observasi? Terus Mengamati. memahami. Ya, bagus. Oke, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Ada yang mau bacain? Aku, Bu. Oke, silakan Mbak Jenny. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Ya, jadi teks ini, terima kasih Mbak Jenny. Jadi teks ini berisi informasi tentang objek yang kita amati secara langsung. Oke, berikutnya tujuan teks LHO. Ada yang mau baca lagi? Saya Ibu, silakan bersama. Tujuan teks LHO adalah untuk menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan secara objektif, sistematis, dan faktual. Ya, oke, terima kasih Mbak Salsa sudah membacakan. Oke, tujuan teks LHO adalah menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan secara objektif, sistematis, dan faktual. Nah, objektif ini netral, sesuai objek yang kita amati. Sistematis secara runtut atau berurutan, dan faktual secara fakta. Oke, berikutnya struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? 3. Ada yang mau bacain? Oke, silakan Mbak Salwa. Struktur teks laporan hasil observasi ada pernyataan umum berisi pengenalan atau gambaran umum tentang objek yang diamati. Ada deskripsi berisi penjelasan rinci tentang bagian ciri atau aspek dari objek. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat dari objek yang diamati. Oke, terima kasih Mbak Salwa sudah membacakan. Jadi struktur teks LHO ini ada 3. Yang pertama apa? Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pengenalan atau gambaran umum tentang objek yang kita akan amati. Yang kedua, deskripsi bagian, itu berisi penjelasan rinci tentang bagian atau ciri dari suatu objek. Nah, yang terakhir ada deskripsi manfaat, berisi fungsi atau manfaat dari objek yang kita amati. Di sini Ibu punya contoh objek yang kita amati sesuai dengan strukturnya. Pernyataan umum tadi mulai dengan apa? Pengenalan. Oke. Nah, di sini kita akan mengenalkan dulu nih objek yang kita amati. Contohnya di sini bunga mawar. Ada yang mau bacain contohnya? Saya Bu. Oke, silakan Bu. Bunga mawar adalah salah satu jenis tanaman hias bunga yang banyak dikenal karena bentuknya yang indah dan tanamannya yang agung. Tanaman ini tersebar di berbagai wilayah beriklim sedang maupun tropis. Oke, terima kasih Mbak Neiza. Oke, jadi di sini kita mengenalkan dulu nih apa objek yang akan kita amati. Contohnya bunga mawar. Nah, kita mengenalkan dulu apa itu bunga mawar. Salah satu jenis tanaman hias berbunga yang banyak dikenal karena bentuknya yang indah. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian atau mengamati lebih detail. Ada yang mau membacakan lagi? Baru? Ya. Bunga mawar memiliki
Daunnya berwarna hijau, berbentuk oval, dan memiliki tepi bergerigi. Bunganya terdiri atas banyak kelopak yang tersusun rapi dengan berbagai warna seperti merah, putih, dan kuning. Akar mawar tumbuh menyebar di dalam tanah untuk menyerap air dan nutrisi. Oke, terima kasih Mbak Arum sudah membacakan. Oke, di bagian deskripsi bagian kita menjelaskan nih lebih detail tentang apa objek yang kita amati. Oke, contohnya di sini bunga mawar memiliki batang yang keras, berduri, daunnya berwarna hijau, bentuknya oval, dan bunganya kelopaknya tersusun dengan rapi. Oke, struktur yang terakhir ada deskripsi manfaat atau kegunaan objek yang akan kita amati. Ada yang mau membacakan lagi? Oke, model kita silakan. Bunga mawar bermanfaat sebagai tanaman hias karena bentuk dan warnanya yang indah. Mawar juga digunakan sebagai bahan parfum dan aromaterapi karena aromanya yang harum. Selain itu, beberapa jenis mawar dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional serta sering dijadikan hadiah atau simbol kasih sayang. Oke, terima kasih Mbak Farita. Oke, di bagian deskripsi manfaat kita menjelaskan tentang objek yang akan kita amati. Nah, di sini contohnya bunga mawar bermanfaat sebagai tanaman hias, bisa menjadi bahan parfum, aromaterapi, dan bisa juga jadi hadiah atau simbol kasih sayang. Oke, berikutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di sini ada 8 kaidah. Yang pertama, menggunakan bahasa baku, menggunakan kata-kata sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi, digunakan untuk menjelaskan pengertian objek. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskripsi, digunakan untuk menggambarkan ciri, bagian, atau sifat objek. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah, menggunakan istilah khusus agar lebih tepat penjelasannya. Yang kelima, menggunakan kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Yang keenam, menggunakan kata kerja sifat untuk memperjelas deskripsi objeknya. Yang ketujuh, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi ada apa saja nih kata penghubung? Betul sekali, dan masih banyak ya, betul. Yang terakhir, menggunakan kalimat umum ke khusus atau deduktif, dimulai dari pernyataan umum lalu diikuti penjelasan yang rinci. Berikutnya, terima kasih. Oke, sebelum Ibu membagi kalian menjadi kelompok kecil, Ibu ingin merumuskan menurut kalian, menurut opini dan pendapat kalian, apa itu teks LHO? Ada yang mau menjawab? Ya, Mas Wahyu, silakan. Teks LHO itu tulisan yang berisi hasil pengamatan tentang suatu objek secara jelas dan sesuai fakta, Mbak, Bu. Ya, baik. Terima sekali. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Sama Bu. Oke, silakan Mas Salma. Dalam teks LHO itu adalah laporan dari kegiatan observasi yang menjelaskan sesuatu dengan apa adanya tanpa ditambah-tambah. Iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian yang Oke, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi kelompok kecil. Ibu minta kalian berhitung 1 sampai 4 dari Mbak Saskia. 1, Yuna, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, kalian masih ingat nomor kalian tadi? Oke, Ibu ingin kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nomor 1 mana? 2, 3, 4. Ini juga kelompok berapa? 4 ya? Oh, oke. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, sini ini punya KPD. Nah, di sini ada kelompok. Kalian tulis kelompok berapa? Yang kedua, anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Nah, di sini
tugasnya kalian mengamati gambar yang ada di sini berdasarkan struktur teks LHO. Tadi struktur teks LHO ada berapa? 3. Saja. Ya, nanti kalian tulis di sini di lembar berikutnya. Oke, Ibu bagikan ya. Terima kasih. Oke, siap kelompok. Bentar. Tulisnya di lembaga KPG-nya ya anak-anak. Oke, Ibu kasih waktu 5 ini nanti maju. Nanti apa satu ya nanti maju perwakilan kelompok ya, setiap kelompok. Semua? Ibu minta setiap perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan kelompok berapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelas 3 dan anggotanya adalah saya. Yang kedua saya siapa ya, Mas? Muhammad Nabian. Iya. Yang kedua Tasa. Yang ketiga Saskia. 4 Salwa dan 5 Mutia. Gambar yang diamati adalah meja. Tuliskan hasil pengamatan dari gambar di atas sesuai dengan struktur. 1. Meja adalah salah satu perabotan yang digunakan untuk melakukan barang dan melakukan beraktivitas seperti belajar, makan, dan bekerja. Yang kedua, deskripsikan bagian. Meja terdiri dari permukaan meja dan kaki meja. Permukaan meja digunakan untuk menaruh barang, sedangkan kaki meja berfungsi menopang agar meja dapat berdiri dengan kokoh. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Meja bermanfaat untuk membantu berbagai aktivitas seperti belajar, menulis, makan, serta menyusun barang agar terlihat lebih rapi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Saya 1. Silakan kelompok 1. Anggota kelompoknya Karlita, Rizka, Naswa, Bunga, Saskia, Reva. Jadi gambar yang diamati adalah sapi. Yang kedua, hasil pengamatan dari gambar di atas sesuai dengan struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Sapi susu adalah hewan ternak yang dipelihara untuk menghasilkan susu. Hewan ini biasanya dirawat di peternakan karena memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi manusia. Yang kedua, deskripsi bagian. Sapi susu memiliki bagian tubuh seperti kepala, badan, kaki, dan ambing. Pada bagian kepala terdapat mata, telinga, hidung, dan mulut. Badannya besar dan ditopang oleh 4 kaki. Bagian terpenting adalah ambing, yaitu tempat menghasilkan susu. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Sapi susu menghasilkan susu yang bergizi dan baik untuk kesehatan. Susu dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi produk seperti keju, yogurt, dan mentega. Selain itu, kotorannya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok berapa? Yang duluan? 2. Kita harus
Saya dari kelompok 2 akan membacakan nama anggota kelompok. 1. Nonik Felicia. 2. Salman Rasisa. 3. Sira Libra. 4. Kasari. 4. Muhammad Rohim. 5. Nisrina Yumna. 6. Nur Rizki Rahmawati. Kelompok kami mengamati padi. Apa yang diamati? Padi. Pernyataan umumnya yaitu padi adalah tanaman pangan utama yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tanaman ini biasanya dibudidayakan di sawah yang memiliki cukup air. B. Deskripsi bagian. Padi memiliki akar berfungsi menyerap air dan zat hara. Batang untuk menopang serta daun untuk proses fotosintesis. Bagian utamanya adalah malai yang berisi butir padi yang nantinya diolah menjadi beras dan dilindungi oleh sekam. Deskripsi manfaat. Beras dari padi menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Selain itu, jerami dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk, sedangkan pekan dapat digunakan sebagai bahan bakar atau media tanam. Sudah, sekian dan terima kasih. Tadi pernyataan umumnya apa? Berisi tentang apa? Pernyataan umumnya. Tentang padi. Padi adalah tanaman pangan untuk menghasilkan beras. Berarti berisi apa? Benar kan? Iya. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir kelompok berapa? Assalamualaikum. Saya penampilan dari kelompok 4. Sama baik, Ana Naiza, Anjani, Arum, Nada, Faris. Yang diamati lebah kayak film ya. Nah, terus pernyataan umumnya lebah adalah serangga yang hidup berkelompok dan dikenal sebagai penghasil madu. Lebah biasanya tinggal di sarang dan sering ditemukan di sekitar tanaman berbunga. Deskripsi bagian tubuh lebah terdiri dari kepala, dada, dan perut. Pada kepala terdapat mata dan antena. Lebah juga memiliki sayap untuk terbang dan kaki untuk hinggap. Selain itu, lebah memiliki sengat yang digunakan untuk melindungi diri. Deskripsi manfaat, lebah menghasilkan madu yang dapat dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, lebah juga berperan penting dalam membantu proses penyerbukan tanaman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah maju semua? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lembarnya dikumpulkan jadi satu. Terima kasih. Oke, kita langsung saja merefleksikan materi pada pagi hari ini. Tadi kita belajar tentang apa saja? Ibu kalian sudah memahami tentang teks LHO ini. Udah cukup kali ya? Oke, Ibu cukupkan saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.